guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa di Benteng hari ini bertemu Jeng Dini untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini edisi Rabu 6 Oktober 2021. Nah, untuk berita utama hari ini, terduga pencabul anak terancam 15 tahun penjara. Dari Talang 4, Satuan Reses Kriminal Satreskrim Polres Bengkulu Tengah masih melakukan penyelidikan terhadap DE, warga Kecamatan Talang 4. Nah, terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencabulan ini terhadap anak tirinya sendiri yang berusia 7 tahun. Atas perbuatannya, DE sebelumnya ditangkap pada Senin 4 Oktober ini dikarenakan pasal 82 ayat 1 JU pasal 76E Undang-Undang 35 tahun 2014 dengan ancaman kurungan penjara itu maksimal 15 tahun. Kapolres Benteng AKBP Aribaroto SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Donald Sianturi SHMH, Donald menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 5 kali sejak April lalu. Nah, perbuatan dilakukan di rumahnya sendiri ketika semua orang sedang tak berada di rumah. Terakhir, perbuatan dilakukan beberapa hari lalu ketika korban baru saja pulang sekolah. Pelaku meminta korban masuk ke dalam kamar lalu membuka celana korban. Seketika korban langsung melakukan aksi yang tak pantas kepada sang anak tiri. Korban sempat diancam dan ditakuti agar tidak melaporkan kejadian kepada siapapun. Keterangannya 5 kali sempat diancam jangan melapor, tapi si anak nampaknya memberanikan diri memberitahu kepada ayah kandungnya, kemudian dilaporkan ke Polres Benteng. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku dijemput di rumahnya. Berita selanjutnya mengenai cek jembatan, Polres bakal turunkan tim ahli. Nah, 10 saksi telah dimintai keterangan. Dari Pondok Kubang, pengumpulan bahan dan keterangan terus dilakukan Polres Bengkulu Tengah terkait kejadian nyaris ambruk jembatan senilai 3,57 miliar rupiah di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang terus dilakukan. Sejauh ini sudah 10 saksi yang dimintai keterangan, mulai dari pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, penggunaan anggaran PA, pelaksana kegiatan hingga pengawas, bahkan Polres bakal menurunkan tim ahli untuk melakukan pengecekan jembatan tersebut. Kapolres Benteng AKBP Aribaroto SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Donald Sianturi SHMH mengatakan ini masih melakukan pendalaman terhadap kejadian nyaris ambruknya jembatan. Nah, informasi sementara, jembatan rusak pada bagian perancah lantaran debit air yang tinggi. Donald menjelaskan kurang lebih saksi yang telah dimintai keterangan mencapai 10 orang. Selanjutnya akan memanggil kontraktor untuk dimintai keterangan. Dari halaman utama kita ke halaman edukasi. Pembangunan rampung hari ini, taman bermain diresmikan. Taman bermain anak-anak di PAUD Mutiara Hati yang pembangunannya dilakukan secara bergotong royong oleh warga Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa telah rampung dan rencananya hari ini akan dilakukan peresmian. Kepala PAUD Mutiara Hati Noviani SPD mengatakan pengerjaan pembangunan memakan waktu lebih kurang 7 hari. Taman ini merupakan salah satu program dari sebuah yayasan yang dinamai It Rovers. Nopriani menuturkan taman memiliki luas 6 meter kali 10 meter ini diharapkan mampu menjadi ikon desa dan terjaga dengan baik ke depannya, sehingga anak-anak dapat terus menikmati fasilitas yang juga dilengkapi 3 unit APE tersebut. Dari halaman edukasi kita ke halaman liputan 11. Dana tanggap darurat terbatas, warga cuma dibantu sembako. Berdalih anggaran tanggap darurat terbatas terkena refocusing lalu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak bisa berbuat banyak terhadap warga yang terkena musibah bencana. Nah, apakah itu banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang. Sepertinya hal ini terdapat warga Desa Sukarami, Kecamatan Tabak Penanjung yang beberapa hari lalu rumahnya tertimpa pohon durian usai diterjang angin kencang. Intinya rumah Elia hanya mendapatkan bantuan berupa sembako, selimut, dan sejumlah peralatan dapur. Pada tahun depan, Andri berharap dana tanggap darurat untuk bantuan fisik kembali tersedia sehingga bantuan yang bakal disalurkan lebih banyak dan lebih bermanfaat lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng edisi Rabu 6 Oktober 2021. Untuk kalian seperti biasa, Jeng Dini menyarankan untuk berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Kalian juga bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com.
Yang belum follow media sosial kami, silahkan follow dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dan untuk mendukung kanal YouTube kami, jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jenny dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.